Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dari kerja kami. Di sini saya Fernanda Putra dengan NIM 211308. Saya sebagai pemateri yang pertama akan memaparkan yaitu apa itu sosiologi politik. Sosiologi politik merupakan suatu cabang ilmu sosiologi yang secara khusus mempelajari dimensi sosial dari politik. Secara umum, sosiologi politik mengkaji hubungan antara masyarakat dan negara. Sedangkan secara khusus sosiologi politik memfokuskan perhatiannya pada kajian kondisi-kondisi sosial yang mempengaruhi pembuatan program publik yang ditetapkan pemerintah, serta pengaruh kelompok sosial tertentu terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya demokrasi yang stabil. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Kita merumuskan batasan sosiologi politik dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, sosiologi politik dirumuskan sebagai suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang dimana di dalam hubungan tersebut terjadi interaksi sosial dengan politik. Dalam hubungan ini kita bisa melihat bagaimana antara keduanya saling mempengaruhi. Contohnya masyarakat mempengaruhi politik adalah masyarakat sebagai realitas eksternal yang eksternal objektif akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan politik, seperti apa yang boleh dipolitikkan, bagaimana cara melakukannya, dan di mana bisa dilakukan. Lalu contoh dari politik mempengaruhi masyarakat adalah ketika dibuatnya dan ditetapkannya suatu kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum, contohnya kayak undang-undang, maka kebijakan tersebut akan mempengaruhi masyarakat termasuk orang yang membuatnya. Yang kedua, sosiologi politik didefinisikan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena politik, yang dimana pendekatan sosiologis terdiri dari konsep-konsep, variabel, teori-teori, dan metodologi yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial yang ada, termasuk di dalamnya kompleksitas aktivitas yang berkaitan dengan proses dan sistem politik. Juga terdapat di dalamnya kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemerintahan, negara, konflik dan resolusi konflik, kebijakan, pengambilan keputusan, dan pembagian atau alokasi. Baik, cukup sekian dari saya. Baiklah, saya Nabila Ismi dengan BP 1006 akan mencoba menjelaskan tentang konsep. Konsep merupakan pengertian yang merujuk pada sesuatu dan apa yang membedakan antara orang kebanyakan dan sosiologi atau para ahli sosiologi ketika berdiskusi tentang masyarakat. Perbedaannya terletak pada konsep yang digunakan, di mana orang kebanyakan menggunakan konsep sosial, sedangkan sosiologi memahami konsep itu dengan konsep sosiologisnya. Konsep sosial merupakan konsep keseharian yang digunakan untuk merujuk sesuatu dan yang dipahami secara umum oleh masyarakat. Sedangkan konsep sosiologis merupakan konsep yang digunakan sosiologi untuk merujuk sesuatu dalam konteks akademik. Contohnya itu misalnya ketika ada sesuatu program baru, misalnya tentang pengentasan kemiskinan, di mana program itu sedang diperkenalkan, maka kebanyakan orang akan mengatakan peristiwa tersebut sebagai program sosialisasi pengentasan kemiskinan. Sedangkan dalam dunia akademik, konsep sosialisasi itu merupakan suatu proses mempelajari nilai, norma, peran, dan semua persyaratan lainnya. Nah, dengan begitu, maka akan terlihat perbedaan antara pengertian sosialisasi menurut kebanyakan orang dan konsep sosialisasi menurut sosiologi atau para ahli sosiologi. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu variabel. Variabel di sini dipandang sebagai suatu konsep yang mempunyai variasi nilai. Kita ambil contoh seperti stratifikasi sosial. Dapat disebut sebagai variabel karena dalam stratifikasi sosial tersebut memiliki beragam variasi nilai, yaitu misalnya tinggi, menengah, dan juga bawah.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya itu ada tentang teori. Teori ini merupakan abstraksi dari kenyataan yang menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial. Nah, teori ini biasa digunakan untuk menjadi landasan ketika kita mengkaji suatu fenomena. Nah, selain itu, teori juga digunakan untuk sebagai perencanaan dan memprediksi sesuatu yang terjadi di masa mendatang. Nah, selanjutnya itu ada juga tentang metodologi. Metodologi ini adalah ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran dengan urutan atau tata cara apa yang kita kaji. Nah, teori ini meliputi studi kasus, observasi, eksperimen, ada dokumen, dan lain sebagainya. Baik, saya Rizky Okta Pradana dengan nomor BP 2010811032. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup sosiologi politik, yang mana saya akan menjelaskan tentang struktur masyarakat dan sistem sosial. Struktur masyarakat adalah relasi-relasi yang tetap dan menyatukan kelompok-kelompok sosial pada satuan yang lebih luas. Struktur masyarakat adalah bagian-bagian atau unsur-unsur dalam masyarakat yang tersusun secara teratur guna membentuk suatu kesatuan yang sistematis. Lalu ada sistem sosial. Adalah sebuah unsur sosial yang saling berhubungan antara satu sama lain dan di mana keterkaitan tersebut saling mempengaruhi dalam kesatuan sosial yang paling tidak harus terdapat dua orang atau lebih untuk saling berinteraksi satu sama lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu yang ketiga ada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah struktur dalam masyarakat yang menjelaskan tingkatan-tingkatan di dalam masyarakat. Contohnya yaitu ada kasta Brahmana, yang kedua ada kesatria, yang ketiga ada waisa, yang keempat ada sudra. Selanjutnya yaitu negara. Negara adalah merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu. Contohnya yaitu seperti negara kita ini, yaitu negara Indonesia dan negara-negara lain-lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yang kelima ada kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, sedangkan kewenangan itu adalah hak atas kekuasaan yang dimilikinya. Contohnya seperti pejabat yang memiliki wewenang dan kuasa yang dapat mempengaruhi masyarakat dari kebijakan-kebijakannya. Yang keenam ada pembuatan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang terbaik dari jumlah alternatif untuk melakukan aktivitas pada masa yang akan datang. Contohnya seperti hakim. Sekian dari saya. Selanjutnya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yang ketujuh, kebijakan umum. Nah, kebijakan umum ini adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Terima kasih, kembalikan kepada moderator.